Sejarah kota Cirebon, dari desa nelayan hingga pusat perdagangan dan budaya. Sejarah kota Cirebon, dari desa nelayan hingga pusat perdagangan dan budaya. Kota Cirebon yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna. Nama Cirebon sendiri berasal dari kata caruban yang berarti campuran. Ini merujuk pada beragamnya pengaruh budaya yang ada di kota ini seperti Jawa, Sunda, Tionghoa, Arab, dan India yang semua berpadu dan menciptakan identitas unik Cirebon. Kisah ini dimulai dari sebuah desa nelayan kecil hingga berkembang menjadi pusat kota pelabuhan penting pada abad ke-15 dan seterusnya. Awal mula Cirebon, desa nelayan Caruban. Pada awalnya Cirebon hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang menjadi bagian dari Kerajaan Galuh di wilayah Jawa Barat. Kehidupan penduduk desa Caruban bergantung pada hasil laut dan perdagangan sederhana dengan wilayah sekitar. Meski kecil, desa ini memiliki posisi strategis karena terletak di pesisir pantai yang menjadi jalur pelayaran penting bagi para pedagang lokal maupun asing. Perubahan besar mulai terjadi pada abad ke-15 ketika Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan pindah ke Cirebon. Di bawah kepemimpinan Pangeran Cakrabuana, Cirebon mulai tumbuh dan berkembang pesat, terutama setelah beliau mendirikan pemerintahan yang dikenal sebagai Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon, awal kemandirian dan kejayaan. Pangeran Cakrabuana mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai kekuatan yang mandiri dan memisahkan diri dari Kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon mulai dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai di pesisir utara Jawa. Pelabuhan Cirebon menjadi tempat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk dari Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana, kepemimpinan Kesultanan Cirebon diteruskan oleh Sunan Gunung Jati, seorang tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat dakwah Islam yang penting. Peran penting Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memainkan peran kunci dalam perkembangan agama Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Melalui pendekatan yang damai dan diplomasi yang cerdas, beliau berhasil menyebarkan agama Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Kesultanan Cirebon pun dikenal sebagai salah satu kekuatan utama dalam Islamisasi di Jawa. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner. Selain berdakwah, ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Demak dan Banten. Cirebon pun semakin berkembang menjadi pusat kebudayaan Islam di pesisir Jawa, dengan masjid-masjid, pesantren, dan berbagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada masa itu. Kejayaan Cirebon sebagai kota pelabuhan. Selain menjadi pusat keagamaan, Cirebon juga tumbuh sebagai kota pelabuhan yang penting. Pelabuhan Cirebon menjadi titik pertemuan bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang lain menjadi pendorong utama perekonomian kota ini. Keberadaan pedagang dari berbagai bangsa juga membawa pengaruh budaya yang kaya, terlihat dalam seni, arsitektur, dan tradisi Cirebon. Salah satu contohnya adalah batik Cirebon, yang terkenal dengan motif-motif yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan Islam. Batik khas Cirebon ini menjadi salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini dan menjadi ciri khas dari kota tersebut. Selain itu, seni lukis kaca Cirebon juga menjadi contoh lain dari akulturasi budaya yang terjadi di kota ini. Pembagian Kesultanan Cirebon. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon mengalami perpecahan menjadi beberapa bagian akibat dari perselisihan internal dan campur tangan VOC.
Kesultanan ini akhirnya terbagi menjadi 3 bagian utama, Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Kesultanan Kacirebonan. Meskipun terpecah, setiap bagian masih memegang peranan penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi Cirebon. Pembagian ini juga memperlemah pengaruh politik Cirebon, terutama setelah VOC mulai mengambil alih kendali perdagangan dan kekuasaan di wilayah Jawa. Namun meski mengalami kemunduran dalam hal politik, Cirebon tetap menjadi pusat kebudayaan dan spiritual yang penting, terutama dalam hal seni dan budaya Islam. Warisan Cirebon di masa kini. Hingga saat ini Cirebon masih mempertahankan banyak warisan dari masa kejayaannya. Beberapa situs bersejarah yang masih dapat ditemui di Cirebon antara lain Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Setiap situs ini memiliki nilai sejarah yang tinggi dan sering dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mempelajari lebih dalam tentang sejarah Cirebon. Selain itu, Cirebon juga dikenal dengan kuliner khasnya yang menggambarkan kekayaan budaya lokal, seperti nasi jamblang, empal gentong, dan tahu gejrot. Makanan-makanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Cirebon dan terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Penutup. Sejarah panjang Cirebon dari desa nelayan kecil hingga menjadi pusat perdagangan dan budaya menunjukkan betapa pentingnya kota ini dalam sejarah Indonesia. Pengaruh budaya yang beragam, peran penting dalam penyebaran Islam, serta warisan seni dan kulinernya menjadikan Cirebon sebagai salah satu kota dengan sejarah yang kaya dan menarik untuk dipelajari. Sebagai kota yang penuh dengan cerita sejarah, Cirebon terus berkembang dan menjadi bagian penting dari jalur perdagangan serta kebudayaan di Indonesia. Warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu, terutama Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati, masih terasa hingga saat ini dan menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Cirebon.